Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihwal muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 4 perkara yang dapat menyelamatkan kita dalam kubur, dan ada 4 perkara yang menjadi sebabiah terjadinya siksa kubur. Syekh Abdul As-Samarqandi berkata dalam kitabnya Man arada ayang jua min adabil qabri fa'alaihi ayulajima arba'ata asya'a wa yajtaniba arba'ata asya'a. Barang siapa yang ingin selamat dari siksa kubur, maka hendaknya ia mengerjakan 4 perkara dan menjauhi 4 perkara. Fa'amal arba'atul lati yulazimuha, adapun 4 perkara yang harus dikerjakan agar supaya selamat dari siksa kubur. Yang pertama adalah pamuhafadzatu ala sholawat atau pamuhafadzatu sholawat, menjaga sholat 5 waktu. Ketika kita menjaga sholat 5 waktu, menjaga waktunya, menjaga syarat dan rukunnya, menjaga sunnah-sunnahnya, insya Allah akan diselamatkan oleh Allah daripada siksa kubur. Yang kedua, wasodako, memperbanyak sedekah. Sedekah dapat menyelamatkan seseorang daripada siksa kubur. Entah sedekah dengan materi, harta benda, ataupun dengan tenaga, ataupun dengan ilmu, sama saja di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa qiraatul Quran. Amalan supaya kita terhindar daripada siksa kubur adalah membaca Al-Quran. Ketika kita baca Quran sama dengan kita berbicara dengan Allah. Man arada ayata kalam Allah falyaqra'ul Quran. Barang siapa yang ingin berbicara dengan Allah, maka bacalah Quran. Ketika seorang sering membaca Quran, maka akan diselamatkan oleh Allah dari siksa kubur. Bahkan pertanyaan munkar wa nakir pun ketika di alam barzah akan lancar dijawab ketika seseorang sering membaca Al-Quran. Yang keempat, wakas rodu tasbih, memperbanyak membaca tasbih. Itu akan menjadi sebabiah selamatnya di alam kubur. Fa inna hadil asya'a tudiul kubro, karena yang 4 perkara ini menjadi penerang di dalam kubur. Wa tuwasi'uhu, dan menjadikan kubur luas. Kubur akan terang benderang, kubur juga akan luas ketika yang 4 perkara ini dikerjakan. Wa amal arba'atul lati yajtanibuha. Adapun yang 4 perkara harus dijauhi, yaitu yang pertama palkidbu, bohong. Bohong merupakan sebabiah ketika masuk kuburan akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang suka berbohong. Yang keduanya wal khianat. Amalan yang dapat mengakibatkan siksa kubur yang keduanya adalah khianat. Ketika yang berkhianat, khianat pada jabatan, khianat pada rakyat, khianat ketika kita berdagang, itu menjadi sebabiah akan mendapatkan siksa kubur ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wan namimatu, dan namimah, artinya mengadu-ngadu atau provokator. Orang yang suka provokator, memprovokasi orang supaya bertengkar, maka kelak ketika ia kembali kepada Allah akan mendapati siksa kubur. Yang keempat, wal baul, yaitu kencing. Kencing tidak bersuci. Setelah kencing tidak pernah disucikan lagi dakarnya, maka orang tersebut akan mendapati siksa kubur ketika ia meninggal dunia.
Kata Nabi, tanazzahu anil bauli fa inna amata lil qabri minhu. Bebersihlah kamu sekalian daripada dari kencing. Karena kebanyakan siksa kubur terjadi akibat kencing tidak nisang. Akibat kencing tidak bersuci, tidak bersih. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan diselamatkan dari siksa kubur, mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.